Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perencanaan arsitektur 2. Perencanaan desain ruko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahel Batara, NIM 20211001, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita melihat kerangka berpikir yang akan kita bahas, yang terdiri dari site, frame of reference, konsep desain, gambar kerja, dan beberapa lainnya. Sebelumnya kita perlu mengetahui latar belakang dari bangunan yang akan kita bangun, yaitu rumah dan toko. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam membentuk karakter keluarga. Sedangkan toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dalam membangun, yang pertama, bagaimana merancang terhadap potensi site yang ada di sekitarnya. 2. Bagaimana menerapkan konsep perancangan dalam upaya memaksimalkan tingkat kenyamanan bagi penghuni dan pengunjung. 3. Bagaimana menyatukan kedua bangunan yang memiliki fungsi berbeda dalam satu site. Adapun identifikasi dari masalah tersebut, yang pertama, memaksimalkan potensi site, merancang bangunan yang dapat memberi kenyamanan terhadap pengguna, dan yang ketiga, membuat bangunan yang saling menguntungkan sesuai dengan fungsi masing-masing yang bisa bertahan lama. Adapun pengertian dari objek yang akan kita bangun yaitu ruko. Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas bertingkat antara 2 hingga 5 lantai. Lantai ruko bagian bawah digunakan sebagai tempat berusaha atau semacam kantor, sementara lantai di atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Adapun fungsi dari objek yang akan kita bangun yaitu toko dan rumah. Fungsi toko secara umum sebagai tempat atau wadah untuk memasarkan produk dan dengan memperkenalkan harga yang bersahabat serta kualitas yang bersaing. Selain itu, sebagai lahan menawarkan produk dan jasa, sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sebagai tempat penyedia kebutuhan, sebagai tempat untuk memperkenalkan produk, sebagai tempat bertukar informasi, dan sebagai lahan investasi. Untuk rumah sebagai tempat tinggal, selain itu sebagai tempat berlindung dari keadaan alam sekitar, sebagai tempat beristirahat, sebagai tempat kembali dari bepergian, sebagai tempat melakukan aktivitas. Dalam merancang ada pun batasan perancangan yang perlu kita ketahui. Hanya sampai pada bangunan, rumah, dan tampak saja, yaitu proses perancangan yang dibuat harus bisa memenuhi apa yang ada pada tujuan utama perancangan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui data analisa sintesa dari site. Data dan analisis site terdiri dari analisis iklim pada site, analisis utilitas dan infrastruktur site, analisis kebisingan, dan kontur pada site. Sebelum mencari data itu, kita perlu mengetahui lokasi site. Lokasi site ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantepao, Kelurahan Malengo. Site lahan kosong. Lokasi ini merupakan lokasi yang berdekatan langsung dengan beberapa layanan umum. Site terpilih merupakan lahan kosong yang berukuran 8,5 x 18 meter yang berada di Kota Toraja, tepatnya di Kabupaten Toraja Utara. Adapun data iklim pada site. Iklim angin. Temperatur hujan rata-rata berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 82 sampai 86%. Curah hujan rata-rata 1.500 per tahun sampai 3.500 per tahun. Data matahari atau iklim panas.
ketinggian 700 sampai 1500 meter, suhu rata-rata tahunan antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Data curah hujan 3 tahun terakhir kabupaten tersebut dapat kita lihat dalam tabel, di mana terdapat bulan dan curah hujan serta hari hujan di setiap bulannya. Dapat kita lihat curah hujan 3 tahun terakhir di kabupaten tersebut mengalami peningkatan. Adapun analisis iklim pada site. Untuk iklim hujan memiliki kelebihan menyuburkan tanaman, memudahkan kebutuhan air atau sumber air. Adapun kekurangannya, dinding bangunan mudah lembab, membuat kondisi tanah tidak normal sehingga dapat menyebabkan banjir. Alternatif dari kekurangan itu, memperhatikan kondisi dinding bangunan dan mempersiapkan alat untuk mengurangi atau mengontrol kelembapan. Untuk iklim panas, memiliki kelebihan menormalkan kelembaban terhadap tanah dan dinding bangunan, melancarkan sirkulasi cahaya untuk ruangan. Adapun kekurangannya, meningkatkan suhu dalam ruangan menjadi panas, membuat ruangan menjadi pengap dalam waktu yang singkat. Untuk alternatif dari kekurangan tersebut, memperbanyak sirkulasi dalam ruang, menambah vegetasi agar ruang menjadi sejuk. Untuk iklim angin memiliki kelebihan menormalkan sirkulasi udara dalam ruangan, memberi kenyamanan dalam ruang yang pengap. Adapun kekurangannya menimbulkan kebisingan dan merusak properti bangunan. Untuk alternatif dari kekurangan itu, menambah vegetasi agar udara yang masuk menjadi normal. Adapun data utilitas terdiri dari trotoar yang berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki. Adapun drainase tertutup yang berguna untuk mengalirkan air hujan dan air pembuangan pemukiman agar tidak banjir. Adapun tiang listrik yang berguna sebagai sumber aliran listrik yang mengalirkan arus listrik ke setiap rumah-rumah. Adapun lampu jalan yang berguna sebagai penerang untuk pengguna jalan di malam hari. Untuk data infrastruktur, untuk susunan infrastruktur daerah tersebut, yaitu Desa Melongo, Kecamatan Rantepao, lokasi yang strategis berdekatan dengan beberapa fasilitas daerah. Contohnya rumah sakit yang kurang lebih 100 meter dari site, pasar yang kurang lebih 50 meter dari site, gereja yang kurang lebih 100 meter dari site, masjid yang kurang lebih 100 meter dari site, bank yang kurang lebih 250 meter dari site, sekolah yang kurang lebih 20 meter dari site, kantor lurah yang kurang lebih 50 meter dari site, dan kapolsek yang kurang lebih 300 meter dari site. Adapun analisis infrastruktur utilitas. Untuk infrastruktur, memiliki kelebihan membuat daerah menjadi ramai atau tidak sunyi, meningkatkan banyaknya pengunjung, dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan. Adapun kekurangannya, meningkatnya polusi udara, meningkatkan kemacetan, serta meningkatnya kriminalitas. Untuk alternatif dari kekurangan, menanam vegetasi untuk mencegah atau mengurangi polusi udara, mengatur jarak bangunan dari jalan poros agar tidak terganggu bila terjadi kemacetan, memperlengkap fasilitas lalu lintas maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Untuk utilitas memiliki kelebihan mengurangi tingkat kecelakaan, mengurangi bencana alam, meningkatkan kenyamanan berlalu lintas, dan mempermudah masyarakat beraktivitas. Adapun kekurangannya, ketersediaan lampu jalan yang masih belum merata, drainase yang masih sering tersumbat sehingga menyebabkan genangan air di jalan raya, dan sumber listrik yang masih perlu diperbanyak. Untuk alternatif dari kekurangan tersebut, inisiatif menambah penerangan setiap depan rumah, mengajukan laporan ke kelurahan untuk kerja bakti, membersihkan drainase, dan kerjasama untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuat pengajuan untuk menambah sumber daya listrik. Untuk data kontur tanah pada daerah tersebut merupakan tanah datar dengan unsur tanah nistol, tipe tanah tua. Tanah ini mempunyai ciri-ciri memiliki sifat asam, kandungan bahan organiknya rendah sampai sedang, mempunyai warna merah
sampai kuning dan mempunyai struktur yang lempung. Selain itu, site ini juga merupakan tanah yang di atasnya mengandung tanah latosol, jenis tanah yang mengandung banyaknya zat besi dan alumni, memiliki ciri utama berwarna kemerahan, kecoklatan hingga kekuning-kuningan. Posisinya lebih rendah dari jalan raya, kurang lebih 40 cm. Adapun analisa pada kontur tanah. Untuk kelebihannya, tanah cukup subur untuk menanam atau bercocok tanam. Adapun kekurangannya, tanah yang akan sangat becek saat hujan dan akan menimbulkan debu saat musim kemarau. Alternatif dari kekurangan itu, menimbun tanah dengan tanah yang cukup padat sehingga tidak terlalu becek. Yang kedua, menanam vegetasi untuk menyerap air dan mensterilkan udara. Dari kondisi tanah tersebut dapat disimpulkan bahwa bangunan yang akan menggunakan fondasi cakar ayam untuk menghindari kemungkinan terjadinya retak pada dinding atau mengganggu fungsi dari fondasi. Adapun data kebisingan dapat kita lihat dalam site diberi simbol untuk garis-garis merah area kebisingan tingkat rendah yang ditimbulkan oleh hewan dan tetangga. Untuk yang berwarna biru, area kebisingan tingkat tinggi yang ditimbulkan oleh kendaraan. Analisis kebisingan. Dampak positif kebisingan yakni membuat daerah tersebut tidak sunyi, menjadi ramai, sehingga tidak membosankan. Adapun permasalahannya, mengakibatkan polusi udara meningkat karena banyaknya kendaraan, berpotensi macet dan rawan kecelakaan. Adapun alternatif solusi, yang pertama menanam vegetasi untuk mengurangi polusi, memberi jarak yang cukup jauh untuk pembangunan, dan memberi tempat parkir yang cukup untuk pengunjung agar tidak macet. Adapun solusi yang kita pilih, menanam vegetasi untuk mengurangi polusi dan memberi tempat parkir yang cukup untuk pengunjung agar tidak macet. Adapun data non-fisik yang terdiri dari data penghuni, aktivitas penghuni atau pemilik, aktivitas pengunjung, kebutuhan ruang, dan besaran ruang. Untuk data penghuni, ruko ini dimiliki oleh pasangan suami istri yang berumur 37 tahun, hobi olahraga. Istri umur 30 tahun yang hobi memasak. Adapun anak dari mereka yang berumur 3 tahun. Adapun kasir ruko laki-laki umur 25 tahun dan karyawan ruko 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki yang berumur 23-25 tahun. Untuk aktivitas penghuni, pemilik atau manajer suami sendiri memonitoring keuangan, kebutuhan ruko dan kebutuhan karyawan. Untuk istri layaknya seorang ibu rumah tangga, memasak dan menjaga anak. Untuk kasir bertugas melayani pembayaran barang pengunjung, dan untuk karyawan melayani pencarian serta pengambilan barang untuk pengunjung. Untuk anak sendiri bermain. Aktivitas pengunjung. Untuk aktivitas pengunjung toko, pengunjung beraktivitas mencari kebutuhan yang ingin dibeli serta membayar barang yang akan dibeli. Kebutuhan ruang toko. Area transaksi. Ruang ini merupakan ruang terjadinya transaksi antara karyawan dan pengunjung. Ruang atau tempat parkir. Ruang ini digunakan pengunjung untuk memarkir kendaraan selama di dalam toko melakukan pembelian barang. Untuk ruang toilet digunakan pengunjung atau karyawan untuk buang air ataupun mencuci tangan. Kebutuhan ruang rumah. Kamar tidur. Ruang ini digunakan penghuni untuk beristirahat dan ganti pakaian. WC digunakan penghuni untuk mandi, buang air maupun cuci tangan. Untuk ruang tamu digunakan penghuni untuk berkumpul dengan keluarga atau menyambut tamu yang datang. Ruang dapur digunakan penghuni untuk tempat memasak makanan atau mencuci perabotan dapur. Untuk ruang makan, ruang ini digunakan penghuni untuk makan. Dan ruang cuci digunakan penghuni untuk tempat mencuci dan menjemur pakaian.
Untuk fasilitas ruang toko, terdapat rak-rak toko, meja kasir, komputer kasir, troli, lampu kotak, CCTV, dan kursi karyawan. Adapun fasilitas untuk ruang rumah terdiri dari lemari, sofa, fasilitas dapur, ruang kerja atau ruang belajar, fasilitas kamar mandi, dan spring bed atau kasur, televisi, dan lampu utama. Untuk besaran ruang toko, menyesuaikan dengan aktivitas pengunjung dan fasilitas toko. Dapat kita lihat pada gambar di samping fasilitas toko serta ukuran-ukurannya. Untuk jarak antara rak toko, berjarak kisaran 115 cm setiap rak. Besaran ruang rumah. Untuk besaran ruang rumah juga menyesuaikan aktivitas penghuni dan fasilitas dari rumah. Untuk gambar di samping terlihat ukuran dari fasilitas-fasilitas pada ruangan rumah. Untuk gambar kerja, denah lantai 1, denah lantai 2, side plan, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan potongan. Itu saja dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.